waktu Bapak sebentar? Iya, silakan. Nah, gini Pak, saya di sini bertujuan untuk mewawancarai Bapak guna untuk melengkapi tugas pendidikan guru penggerak demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini ada beberapa hal. Yang pertama, selama Bapak menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Muara Bungo ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Ya, tentu sangat banyak. Saya masuk ke sekolah ini sudah 1 tahun. Jadi di awal saya masuk sepertinya banyak hal yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, pertama, tidak semua warga sekolah menyadari betul atau mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi tujuan sekolah ini ke depan. Artinya rencana kerja sekolah atau rencana kerja tahunan itu tidak disusun secara bersama-sama, tetapi dia merupakan ide dan gagasan dari kepala sekolahnya, tetapi tidak dibuat secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah atau bahkan tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya merasakan betul bahwa tidak semua teman-teman bertanggung jawab sepenuhnya apa yang menjadi tugasnya. Itu yang saya amat merasakan. Lantas Pak, pada saat itu keputusan apa yang Bapak ambil setelah Bapak tahu keadaan di sekolah ini? Pertama, saya mengumpulkan teman-teman, seluruh warga sekolah, bahkan ada perwakilan dari siswa untuk mengajak mereka semua menyampaikan aspirasi sesungguhnya ini loh yang mau kita capai setahun ke depan, dan keterbukaan kita terhadap pendanaannya untuk mencapai tujuan itu yang saya lakukan pertama sekali waktu datang ke sekolah ini, mengajak mereka menyusun bersama apa yang hendak kita capai bersama, tentu saja untuk kebaikan sekolah. Ternyata keputusan yang Bapak ambil sangat solutif sekali ya Pak ya. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, lalu bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Pertanyaan saya ini Pak, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Pertama begini, dari segi manajemen keuangan, memang karena kita diperiksa aparatur ataupun Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, memang sekolah ini tidak ditemukan masalah apa, tetapi sesungguhnya ada suatu masalah besar yang harus dipecahkan bersama-sama karena keterbukaan manajemen sangat dirasakan saat itu tidak kondusif. Tidak semua teman-teman majelis guru, teman-teman pimpinan yang lain mengetahui sesungguhnya kita mau dibawa kemana, pendanaan diarahkan kemana. Mereka semua tidak tahu. Walaupun secara administrasi kita tidak ada ditemukan kesalahan, tetapi hal itu menjadi tidak baik karena kedepannya tidak semua warga sekolah mengetahui apa yang mau kita undang. Itulah yang kami lakukan berunding bersama-sama
diidentifikasi satu persatu, walaupun masalah sesungguhnya tidak hanya itu, masih banyak lagi masalah-masalah yang lain, tapi mungkin yang skala prioritas besarnya adalah di situ. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terhadap kasus-kasus yang dihadapi untuk kepentingan bersama, mungkin seperti yang Bapak sebutkan tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya yakin sepenuhnya bahwa keputusan bersama itu selalu lebih baik daripada keputusan yang sifatnya personal dari saya sendiri. Walaupun tentu gagasan-gagasan dari saya banyak, namun gagasan-gagasan itu harus saya sampaikan ke dalam forum rapat seluruh majelis dulu, bagaimana mereka menyikapi, menanggapi. Nah, nanti kalau sudah diputuskan, tentu saja keputusan ini akan menjadi milik bersama. Itu yang selalu saya lakukan, bahwa keyakinan saya keputusan yang diambil secara bersama-sama itu tentu akan selalu lebih baik daripada keputusan yang saya ambil sendiri. Dan tentu kita semua juga ingin mengetahui bahwa kebijakan sekolah, kebijakan yang disampaikan untuk kepentingan bersama itu tidak merupakan hanya pemikiran sendiri. Dari situ mereka nanti akan menyadari sepenuhnya bahwa apa yang menjadi target sekolah, apa yang menjadi tujuan sekolah, apa yang menjadi visi misi sekolah itu milik bersama, bukan milik bangsa. Itu kata kunci. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan dalam menghadapi kasus seperti ini? Biasanya memang untuk tahap awal saya hanya melibatkan unsur pimpinan, biasanya dari saya, kepala sekolah, ada staf, ada wakil, dan beberapa guru senior. Disitulah kita membahas masalah-masalah yang muncul secara bersama. Sesudah itu baru dibawa ke forum besar, ke seluruh keluarga sekolah. Jadi memang kita membawanya secara bertahap sampai sebelum di forum besar bahwa masalah itu secara dini sudah teridentifikasi dan mungkin juga sudah dapat gambaran solusi. Ya, langsung nanti di lapangan, waktu habis. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang paling efektif tentu saja bahwa menghadapi dilema etika itu kita tidak bisa sendiri menyelesaikannya. Kita tetap harus mengajak mereka yang berkepentingan secara bersama-sama. Artinya saya tidak bisa atau tidak mau memutuskan dilema etika itu secara sepihak, bahkan kita mendengarkan dari berbagai macam sumber, terutama untuk teman-teman yang memang sudah sangat familiar dengan sekolah ini. Pak, ada tidak tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi? Tentu ada, dan itu sangat banyak, karena yang terbesar bagaimana kita meyakinkan teman-teman bahwa apa yang sudah diputuskan bersama itu menjadi milik kita semua. Karena tidak semua teman itu langsung bisa memahami apa yang menjadi kehendak kita bersama. Satu dua masih melenceng, dan disitulah kita berperan secara aktif untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang sudah diputuskan bersama ini harus disadari oleh mereka sendiri. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Secara reguler tentu ada, di situ ada yang namanya jadwal komunitas belajar, sudah itu ada agenda apel pagi. Disitulah tempat kita kadang menyampaikan masalah-masalah umum yang menjadi punya kita bersama dan solusi yang harus kita ambil untuk jalan keluarnya, terutama di komunitas belajar.
Tetapi untuk masalah-masalah tertentu memang kadang harus diselesaikan hal itu. Tentu ini secara reguler dia tidak terjadwal, namun jadwal reguler sesungguhnya ada, disitulah kita bermusyawarah untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Yang jelas apel pagi dan komunitas belajar. Apel pagi setiap hari, Kamis, Jumat Sabtu, Senin pagi, dan secara reguler di komunitas belajar itu 2 minggu sekali. Itu yang Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? ya tentu sangat banyak. Yang jelas dari teman-teman wakil, dari Anda itu calon guru penggerak, dan juga dari beberapa teman yang lain, bahkan dari masyarakat pun kadang juga memberikan masukan. Yang jelas sangat banyak. Nah, Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang terjadi? Ya, memang tidak semua keputusan itu bisa menyenangkan semua orang. Tetapi kalau keputusan itu diambil secara bersama-sama oleh warga sekolah, tentu harapannya paling besar sebagian besar dari warga sekolah bisa menerima atau memaklumi apa yang sudah diputuskan. Terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber wawancara saya pada hari ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya izin pamit ya Pak ya. Dulu satu pesan saya untuk Anda, yang jelas kita tetap harus memperkuat kolaborasi antara kita dengan teman-teman yang lain. Jangan merasa bahwa kita adalah diri yang hebat, tetapi mengesampingkan apa yang menjadi pendapat teman. Yakinlah bahwa semua yang ada di sekitar kita itu harus kita serap, kita saring, kita filter bahasa kerennya agar kita tumbuh dan berkembang menjadi untuk yang lebih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, tujuan saya ke sini yaitu ingin mewawancarai Ibu guna melengkapi tugas pendidikan guru penggerak saya demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi Bu, di sini nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bisa kan Bu? Terima kasih Bu. Selama Ibu menjabat menjadi Kepala SMP Negeri 2 Babeko, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah ini nanti mengandung dilema? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu ceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Baik, terima kasih. Selamat sebelumnya kepada Ibu Rika yang sudah menjalani program guru penggerak. Mudah-mudahan Terima sukses. kasih Bu. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu tentang dilema di sekolah, ya, ini boleh dibilang selalu terjadi dan selalu ada. Apalagi kami berada di dusun, ya, Iya. sekolah kami berada di dusun, bahwa semua aturan tidak bisa betul-betul ditetapkan seperti aturan yang sebenarnya. Ada aturan tapi kita juga punya kebijakan. Contohnya adanya beberapa yang relate kemarin terjadi itu baru di semester ganjil tahun kemarin. Setelah PPDB, siswa ada satu orang siswa yang
sampai bulan September dia masih aktif sekolah, walaupun ada bolong-bolongnya, masih ada 3 hari tidak masuk, kemudian masuk kan 2 hari, masuk seminggu, kemudian tidak masuk lagi, seperti itu. Jadi berhubung karena ada seperti itu, kami memanggil orang tua tentang keadaan siswa ini, ada apa sebenarnya. Setelah ditelidiki, dicari tahu, ternyata memang anak ini bermasalah. Bermasalahnya tiba-tiba tidak mau aja sekolah. Berarti anaknya sendiri yang tidak mau ya Bu ya? Anaknya sendiri tidak mau. Mungkin pengaruh lingkungan atau memang rasa malas pada diri anak itu mungkin ada gitu ya. Jadi orang tuanya minta izin untuk beberapa hari, sebenarnya meminta izin untuk beberapa hari melihat perkembangan anak di rumah. Rencana orang tuanya udah dibiarkan aja dulu, bosan enggak dia di rumah aja gitu. Mau rencananya orang tua seperti itu. Setelah itu memang betul-betul orang tuanya minta izin untuk, katanya anaknya mau dibawa berobat. Nah, mau diobati dulu katanya. Mencari tahu dah Bu ya? Mencari tahu, mungkin mengobati katanya biar anaknya itu mau betul-betul mau sekolah. Iya. Oh, jadi Bu, dari permasalahan yang dihadapi anak, kira-kira apa keputusan waktu itu yang Ibu ambil? Dari permintaan orang tua, biar anaknya ini tetap sekolah nanti, orang tuanya minta izin untuk beberapa minggu mengobati dulu, ya, minta izin. Jadi bagi kami kalau memang sudah itu sebuah permohonan dari orang tua, ya kami izinkan. Setelah kami musyawarahkan dengan wakil dan guru-guru, gitu. Karena memikir masa depan anaknya, mudah-mudahan suatu saat setelah anaknya diobati, mau betul-betul mau sekolah. Gitu aja kami katakan. Keputusan yang Ibu ambil tadi ternyata sangat solutif sekali ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah Bu, pertanyaan saya di sini yaitu, menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya berawal dulu mendengar keluhan dari para guru, karena mereka yang langsung berhadapan dengan siswa. Kemudian memperhatikan lingkungan siswa dan juga mempertanyakan kepada teman-teman siswa tersebut, sebenarnya dia di sekolah bagaimana dan di lingkungan bagaimana. Jadi dari sana saya baru bisa mengambil nanti keputusannya kita harus bagaimana. Iya. Kita kan berdasarkan laporan dari gurunya, lalu lagi dari ada mungkin teman-temannya ya, ya Bu ya? teman-temannya ya, seperti itu. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Keputusan Ya, yang bagaimana diambil, cara mengambil keputusan itu ya pastinya tetap melibatkan orang-orang yang ada di sekolah, itu pasti. Mulai dari wakil, wali kelas, guru, bila perlu kalau memang itu masalahnya hanya di dalam, tidak melibatkan keluar, cuma itu aja. Tapi kalau masalah sudah mungkin sudah ada dari lingkungan, mereka bawa ke sekolah, atau dari sekolah mereka bawa ke lingkungan, pasti melibatkan orang tua dan komite. Iya Bu. Lalu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini menghadapi kasus tersebut, langkah-langkahnya Bu? Langkah-langkahnya ya, saya pertama ya identifikasi dulu masalah yang terjadi ya. Kemudian kita musyawarahkan, kita kumpulkan para guru, para wali kelas, wakil, untuk kita bicarakan, cari solusinya bagaimana. Apapun nanti keputusan yang kita ambil itu adalah berasal dari musyawarah bersama, bukan keputusan dari kepala sekolah. Nah, baik Bu.
Terima kasih. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Keputusan yang efektif itu ya pastinya tetap juga melibatkan orang-orang yang ada dalam sekolah. Tetap itu, karena apapun yang terjadi di sekolah, orang sekolah harus tahu. Nah, lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya tidak terlalu banyak ya, tapi yang namanya juga sebuah masalah, mungkin ada yang pro dan kontra ya. Pasti itu ya, Bu, Pasti ya. Cuma tantangannya tidak terlalu berat. Paling-paling juga para guru mempertanyakan, mungkin menyampaikan unek-unek dia. Kalau aturan seperti ini, kita buat kebijakan seperti ini, gitu. Itu aja. Lalu Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau jadwal-jadwal untuk penyelesaian masalah secara rutin tidak ada. Kalau masalah itu boleh dibilang ringan, ya kita selesaikan waktu itu langsung. Tapi jika itu melibatkan agak meluas, ya kita membutuhkan waktu. Perlu orang tua, tentu kita panggil dulu orang tua, ya perlu komite kita panggil, ya paling tidak 1-2 hari selesai misalnya. Nah, lalu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Pastinya stakeholder sekolah, ya. Iya. Pasti itu, ya wakil, guru, wali kelas, dan terutama mereka personil sekolah yang merupakan putra daerah, karena dia yang tahu lingkungan anak bagaimana, lingkungan masyarakatnya. Nah Bu, dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Bahwa apapun yang kita hadapi itu tidak selalu kebenaran lawan kebenaran, pasti ada kebenaran lawan kesalahan tadi ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Namun semua yang kita putuskan itu harus tetap melibatkan lingkungan, terutama lingkungan sekolah, agar para guru, wakil, dan stakeholder yang ada di sekolah memahami bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan bersama untuk kebaikan bersama. Nah, terima kasih Bu, Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai pada hari ini. Nah, jika mungkin ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf. Saya izin pamit ya Bu ya. Oh ya, terima kasih kembali sudah mempercayai saya sebagai narasumber ya. Iya. Narasumber, mudah-mudahan Rika juga sukses. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, alhamdulillah.